Part 6, Chapter 7, mengenai framework mindset kita dalam berinovasi. Kemarin kita sudah jelaskan ya, untuk fase yang pertama create ini, untuk membentuk barang-barang ataupun produk-produk yang inovatif, ada beberapa metodologi ataupun tools yang bisa kita gunakan. Pertama kita sudah terangkan masalah design thinking, dan kemudian yang terakhir kita terangkan juga masalah lean startup. Yang mana metodologi ataupun tools ini opsional, pilih yang mana saja terserah. Yang penting adalah gambaran kita jelas dan mental image kita itu terbentuk. Sekarang tibalah yang tools yang ketiga atau metodologi ketiga sebagai alternatif yang lain. Akan saya terangkan sekarang yang masalah agile development. Agile development sendiri sebenarnya juga memiliki pendekatan dan juga filosofi yang berbeda dibandingkan design thinking ataupun lean startup. Agile development itu lebih kepada prinsip ataupun pendekatan project management. Nah, itu bagaimana itu maksudnya? Agile itu artinya lincah ataupun gesit. Maksud daripada agile management ataupun agile development dalam pendekatan project management itu, bahwasanya yang namanya project itu tentu saja ada awal dan akhirnya, ada time frame-nya. Biasanya dibikin Gantt chart atau yang semisalnya. Yang jadi masalah jikalau suatu project itu ternyata lambat ataupun delay. Jadi dia itu mundur terus daripada schedule-nya. Ini yang jadi masalah. Belum lagi nanti kalau mundur-mundur biasanya biaya juga bengkak dan kualitasnya belum tentu bagus juga. Nah, di sini Agile mencoba menjawab itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kok bisa proyek-proyek itu delay? Bahkan mungkin biayanya semakin membengkak. Apalagi kalau kita hubungkan proyek itu dengan inovasi. Yang namanya inovasi kan kompetisi kecepatan kita untuk merubah MVP menjadi produk market fit. Nah, kalau lambat, biayanya makin bengkak, ya kacau lah inovasi kita. Penyebab daripada delay atau membengkaknya suatu budget daripada proyek ataupun gagalnya proyek itu sendiri, sebagian orang menganalisa, oh ini karena proyeknya, apalagi untuk mem-create barang yang inovatif itu, karena berdasarkan manajemen waterfall model. Waterfall model itu artinya kayak sistem gate. Kalau kamu sudah masuk ke satu, kamu harus sudah beres semuanya, sudah perfect, baru kamu bisa lanjut lagi ke step selanjutnya. Dan demikian terus. Makanya namanya waterfall. Kalau sudah turun, nggak bisa naik lagi, balik lagi. Susah. Harapannya sudah perfect, sudah beres di seluruh sana. Tentu saja, kalau ini dipandang daripada inovasi, ini akan bertentangan dan beda sekali filosofinya dengan inovasi. Karena inovasi ketika awal dimunculkan, nggak bakal kita itu bisa menciptakan suatu barang yang sempurna, produk yang sempurna. Makanya inovasi itu embrace the failure. Dalam artian yang penting idemu bagus, bikin saja, ada salah-salah ataupun error ataupun sesuatu hal yang tidak sempurna, nggak masalah. Yang penting kita mau mengakuinya dan mempelajarinya dan memperbaikinya secepat mungkin. Itu yang penting. Adapun waterfall model ini, mereka itu afraid of the failure. Mereka takut jikalau di stepnya itu salah. Makanya kalau misalnya ada salah, mereka tuh rigid. Bahkan kadang lempar-lempar tanggung jawab, lempar nyala-nyalain daripada satu gate ke gate yang lain. Ah, ini orang rekrutmennya nggak jelas, ini nambah-nambah lagi, ini nggak jadikan seperti itu. Nah, seperti itu. Ilustrasi atau gambaran waterfall model itu seperti jikalau kita mengurus administrasi ataupun berhadapan dengan birokrasi di suatu pemerintahan negeri Wakanda ataupun di suatu perusahaan yang sangat konvensional. Yang dia itu pokoknya harus administratif tertib banget, tertib administratif. Maka ketika kita masuk ke administratif satu, pokoknya semuanya harus terkumpul semuanya ya Bu, Pak. Syarat-syaratnya ini semua sudah beres semua, di checklist semua, baru mau tanda tangan. Kemudian habis itu baru sekarang kalau sudah selesai sih ke sana ya, ke tempat sana, sana tambah ini, dicek lagi, dicek. Kemudian kalau sudah selesai ini ke sana lagi. Ketika ada suatu masalah, mereka males akan take time lagi untuk balik lagi ke sana. Dan nanti kata, oh yang dari misalnya dari gate B ataupun waterfall yang B, oh ini salahnya waterfall A nih, dia ini kurang ini. Wah, sementara waterfall A yang dia sudah kasih
approval seperti itu rigid dong, nggak mau dong. Akhirnya lempar-lemparan pingpong ataupun salah-salahan daripada satu divisi ke divisi yang lain. Jadi lebih sistem kerjanya itu silo ya. Jadi sekat-sekat seperti itu. Dan biasanya yang bisa memberikan keputusan itu biasanya orang-orang yang berpengaruh atau bosnya terus sendiri baru beres. Nah, itulah waterfall model. Jadi orang-orangnya sendiri itu sudah mensekat-sekatkan sendiri, mengkotak-kotakan sendiri, dan kurang bisa berkolaborasi. Dari banyaknya masalah, kelambatan, dan politik yang terjadi di waterfall model itu, maka beberapa orang ahli manajemen dan project kemudian memunculkan namanya agile sebagai jawaban ataupun solusi daripada waterfall management itu atau waterfall development itu. Agile sendiri yang pertama kali memunculkan adalah di bidang IT, yaitu ketika mereka hendak ada project IT untuk mendevelop sesuatu, entah website ataupun project-project IT yang lainnya. Awalnya, project IT itu ya mengadopsi daripada waterfall model sebagaimana yang lazim digunakan di berbagai macam bidang dalam masalah mengembangkan suatu produk. Makanya di sini kan contoh-contohnya kan untuk waterfall model mulai daripada requirement, design, development, testing, deployment, dan maintenance daripada produk IT-nya itu sendiri. Awalnya itu mereka menggunakan pendekatan ini. Tetapi karena orang IT itu kan project IT dituntut cepat, ada time frame-nya. Belum lagi kalau ngurus nanti kalau ada bug-bugnya juga. Jadi kalau pernah joinan di suatu IT project itu kadang-kadang ketika softwarenya itu tidak mesti bekerja seperti yang kita inginkan. Kadang ada saja bug-bugnya, ada kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, kalau itu dicoba didekati dengan waterfall model, bolak-balik ke sana lagi, dari orang development bilangnya, oh ini ada bug nih, ini karena desainnya awal salah. Oh, balik lagi ke sana, orang desain, oh enggak, kami sudah benar kok. Buktinya kamu ketika handover kamu mau-mau saja, sudah oke. Berarti kan salahnya di kamu. Nah, wah, ini tidak memecahkan suatu masalah ini. Apalagi dengan sistem silo yang sekat-sekat seperti itu. Masing-masing sesuai dengan ego divisinya masing-masing. Maka dari itu, orang IT kemudian membentuk suatu agile management ataupun agile development sebagai solusi daripada waterfall di dalam IT project mereka. Inilah yang kemudian kita adopsi, kita pelajari juga sebagai salah satu innovation tools dalam kita berinovasi. Kenapa? Ya karena semakin maju zaman, semakin modern zaman, semakin canggih, maka kita lihat kebanyakan daripada inovasi itu banyak sangkut pautnya dengan IT. Entah IT-nya itu sebagai support daripada inovasinya sendiri, ataupun inovasinya itu merupakan produk IT-nya itu sendiri. Makanya disinilah pentingnya kita untuk memahami agile development di inovasi. Ide pokok daripada agile development sendiri agar lincah, agar cepat, agar tidak seperti waterfall model yang rigid dan lambat adalah pada fase-fase krusial yang dibutuhkan kecepatan agar tidak lambat. Mari kita jadikan jadi suatu tim yang saling berkolaborasi, tidak ada sekat. Makanya di sini masa fase desain, develop, test, deploy, dan review ini jadikan satu di sini. Suatu continuous yang mereka itu duduk bersama, saling bisa memberikan input satu sama lain. Jadi kerja bareng-bareng, tidak satu nunggu kalau ini sudah selesai baru saya mau kerja, enggak. Jadi ketika ada bug ataupun masalah, cepat diselesaikan karena bareng-bareng duduk di situ. Inilah ide pokok daripada agile itu sendiri. Dan bahkan agar pendekatan agile ini berjalan dengan benar, ada yang namanya Agile Manifesto. Bahwasanya Agile itu memiliki 4 values dan 12 prinsip yang harus dipegang. Tibalah sebenarnya waktunya kita menjelaskan secara teknikal agar kita lebih memahami 4 values dan 12 prinsip daripada Agile Development itu. Tapi sayang kayaknya VT kita lagi-lagi tidak cukup. Nanti akan kita lanjutkan ya di part 7 daripada chapter 7 ini. Saya akan segera kembali. Jangan kemana-mana.